Kolonel TNI Hartono ajak anak buah Maijen lah kagak telingin tobat. Melansir dari FIFA, Komandan Komando Resort Militer 182-Jazajira Onim Kolonel Hartono mengajak simpatisan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat TPNPB OPM Papua untuk bertobat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi sebagai warga Indonesia yang baik. Saya mohon rekan-rekan, saudara-saudara saya yang saat ini berseberangan paham ideologi dengan NKRI, marilah kita kembali ke NKRI. Mari kita majukan Indonesia, Provinsi Papua Barat, khususnya Kaimana, dalam kerangka besar NKRI, kata Kolonel Hartono dilansir FIFA Militer dalam siaran resmi Senin 28 November 2022. Menurut Kolonel Hartono, jika semua bersahabat bergandengan tangan untuk membangun, maka pembangunan akan maju demi mensejahterakan kehidupan masyarakat di Papua Barat, khususnya di Kaimana. Jelas perayaan 1 Desember, Kolonel Hartono memastikan prajurit TNI siap mengantisipasi segala untuk gangguan keamanan di Papua Barat. Namun dipastikan TNI Angkatan Darat akan mengedepankan langkah-langkah humanis terhadap upaya gangguan keamanan di Papua Barat yang disebabkan oleh ulah anak buah Maijen lah kagak telenggen. Kecam keberingasan KKB Papua, tokoh adat Jayapura, Yanto Eluai, Sekakmat UPM. Status Papua di dalam NKRI sudah final. Melansir dari gridhorn.id, KKB Papua hingga kini masih sering melakukan serangkaian kekejaman terhadap masyarakat sipil. Melansir pos belitung.co, kekejaman KKB Papua sudah kelewat batas. Dalam membantai korban, KKB Papua tak pilih-pilih orang. Tidak hanya aparat, balita, guru, tenaga kesehatan pun tega dibantainya secara sadis. Dan hingga kini KKB Papua masih tebar teror masyarakat dan aparat yang berjaga di sana. Sementara itu, dilansir dari surya.co.id, pihak KKB Papua baru-baru ini kena sekakmat dari salah satu tokoh adat di Kabupaten Jayapura, Yanto Eluai. Yanto mengatakan secara jujur soal Papua sudah final di 1969. Dikatakan pada 1 Mei 1969 telah diputuskan dalam penentuan pendapat rakyat PEPRA serta dicatat oleh PBB dan pemerintah Republik Indonesia soal Papua. Menurut Yanto, apa yang diperjuangkan petisi rakyat Papua PRP soal referendum itu sama dengan tidak memahami sejarah Papua dengan baik. Semua itu telah diputuskan oleh para tokoh Papua yang mewakili masyarakat adat sebagai anggota Dewan Musyawarah PEPRA di tahun 1969 dan menyerahkan masyarakat serta wilayah adat mereka di Papua menjadi wilayah kedaulatan negara Indonesia, kata Yanto kepada tribunpapua.com di Sentani, Kabupaten Jayapura. Seperti dilansir dari Tribun Papua dalam artikel Yanto Eluai, status politik Papua di NKRI sudah final, jangan buat gerakan tambahan. Yanto yang merupakan anak dari mantan Ketua Presidium Dewan Papua, Dorothy Hio Eluai menegaskan, siapapun dia tidak dapat mengubah semuanya. Saya tegaskan, yang mempunyai kewenangan untuk berbicara status politik Papua adalah tokoh adat karena merekalah sebagai pemilik hak wilayah dan masyarakat adat di Papua, tegas Yanto. Yanto juga sempat menyinggung gerakan-gerakan Papua Merdeka seperti UPM dan KKB Papua. Saya sampaikan ini supaya jelas. Jadi siapapun dia yang masih membuat gerakan-gerakan Papua Merdeka dan mau melepaskan Papua dari NKRI, maka saya minta kalau sebagai anak adat tolong hargai apa yang telah dilakukan tokoh-tokoh adat
pada 1969 silam. Tidak boleh ada aksi di wilayah adat kami di Kabupaten Jayapura, dan bagi mahasiswa, intelektual, LMS, TPNPB OPM, dan lain sebagainya yang tidak mempunyai kapasitas adat, saya minta hentikan aksi-aksi tersebut, sebab kalian harus tahu sejarah bahwa status Papua di dalam NKRI sudah final, pungkasnya. Sebelumnya, Yanto Eluai juga pernah mengecam keberingasan KKB Papua. Yanto dengan tegas menyebut aksi keji kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua, Kabupaten Puncak, telah mencoreng wajah masyarakat adat. Seperti diketahui, KKB Papua melakukan serangkaian kekejaman terhadap masyarakat dengan membunuh 2 guru, seorang tukang ojek, seorang siswa SMA di Kabupaten Puncak, Papua. Yanto mengatakan kekejaman yang dilakukan KKB Papua melanggar norma adat dan mencoreng wajah adat. Menyikapi beberapa peristiwa yang terjadi saat ini di Kabupaten Puncak, kami sangat menyesalnya. Kami masyarakat Papua adalah masyarakat adat, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini KKB Papua merupakan pelanggaran terhadap adat, kata Yanto dalam keterangan saat ditemui di kediamannya, Sentani. Seperti dilansir dari Tribun News, dalam artikel Yanto Eluai, ulah KKB mencoreng wajah masyarakat adat Papua. Yanto Eluai menegaskan kepada para KKB Papua yang melakukan gangguan keamanan di Kabupaten Puncak untuk segera menghentikan aksi yang tidak berperi kemanusiaan tersebut. Kami minta untuk KKB Papua segera hentikan segala perbuatan yang telah mengakibatkan jatuhnya korban dan hilangnya nyawa tak berdosa. Perbuatan KKB Papua sangat mencemari dan mencoreng wajah kami, masyarakat adat Papua, kata Yanto Eluai. Selaku tokoh adat, ia menegaskan mendukung penuh upaya aparat keamanan TNI Polri menciptakan rasa aman dan harmonis di tanah Papua.